Hukum menjawab pinangan, menerima pinangan. Sana menyatakan pinangan. Pihak perempuan menerimanya, apa hukumnya? Ya hukumnya macam hukum meminang. Sesuatu pemberian yang dimaksudkan untuk nikah, ketika pinangan ini terjadi pembatalan, maka wajib dipulangkan. Wajib dipulangkan seukuran yang dikasih. Hukmu khidbatil mar'ah, hukum meminang perempuan. Nah, ini apa hukumnya? Jadi hukum meminang perempuan ini tergantung posisi perempuan itu seperti apa. Bisa jadi haram, bisa jadi mubah, boleh. Tergantung kondisi perempuan itu seperti apa. Maka dalam hal ini boleh tidak boleh perempuan itu dipinang, maka perempuan itu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, perempuan itu al-khaliyatu an mawani'in nikah, sunyi dia dari manik-manik nikah. Manik itu yang mencegah nikah. Artinya kalau dia nikah tercegah nggak boleh. Tapi kalau hilang maniknya, nah itu berarti boleh dia nikah. Nah, jadi yang manik nikah itu seperti dia istri orang, masih statusnya istri, walaupun udah ditinggal laki, bahkan bertahun-tahun, bahkan di atas 5-10 tahun pun misalnya, dia masih istri selama belum dijatuhkan talak oleh suami. Atau kalau suami membacakan sirat talak selama belum digugat oleh istri, maka statusnya ya masih istri orang. Nah, jadi kalau dia masih istri orang, hukum meminangnya haram, tak boleh. Nah, istri orang kok dipinang-pinang? Ya, tapi udah nggak ada orangnya, tapi statusnya masih istri orang. Oh enggak, udah diceraikan. Kalaupun istri udah diceraikan. Oke, kalau udah diceraikan masih beriddah. Selama masih beriddah nggak boleh dinikah. Karena iddah itu juga mawani'un nikah. Itu yang mencegah orang perempuan itu untuk bisa nikah, karena statusnya masih beriddah. Apakah iddah karena dicerai suaminya? Apakah iddah karena wafat suaminya? Yang pasti tidak boleh suaminya meninggal terus besok nikah, nggak boleh. Diceraikan suaminya hari ini, besok nikah nggak bisa, karena dia masih dalam kondisi beriddah. Oh ini tidak dalam kondisi istri orang, tidak di kondisi dia sedang beriddah, intinya single. Nah, nggak ada ikatan apapun. Nah kalau seperti ini, ya juzu khidbatuha, boleh meminangnya, laki-laki boleh meminang dia. Apakah pinangan itu ta'ridon, secara sindir-sindiran, isyarat-isyarat gitu, atau tasrih yang jelas-jelas cakapnya. Jadi kalau contoh tasrih itu misalnya, tasrih itu malah yahtamilu ghairon nikah, sesuatu yang tidak ditanggungkan kepada selain nikah, sehingga maknanya dipastikan makna untuk maksud tujuan menikah, nggak jelas ya, nggak bisa ditafsirkan lain. Itu tasrih namanya. Nah, misalnya seorang laki-laki bilang sama perempuan itu, ana uridu an atazawwajaki, aku bermaksud ingin menikahi engkau. Nah, ini kan terang-terangan nih kan. Nah, itu sorry, itu tasrih itu. Atau dia bilang idzan qadat iddatuki tazawwajtuki, kalau habis iddahmu aku nikahi kau. Nah itu tasrih namanya. Nah, ini kalau sedang beriddah nggak boleh nih tasrih ini. Nah, ini contoh sorehnya lah. Atau yang lain-lain dari itu, yang maknanya nggak bisa ditafsirkan kepada selain maksud tujuan nikah. Nah, kalau ta'rid, nah ini kata sindiran yang dimaksud kullu kalamin ihtamalan nikah wa ghairuh. Setiap ucapan yang bisa dimaksudkan nikah, bisa juga dimaksudkan bukan mau nikah. Tapi ada kemungkinan dari cakapnya itu kayaknya dia ada hajat nak menikahi, tapi nggak jelas, sehingga masih bisa ditafsirkan lain. Nah, ini namanya ta'rid kalau seperti itu. Ta'rid. Apa contoh? Nah, seperti seorang laki-laki bilang begini,
Rubba raghibin fik, banyak kali lah yang suka sama kau. Ini nyindir itu. Dibilang dia termasuk, enggak. Bisa jadi mungkin dia nyeritakan aja. Memang kenyataannya seperti itu, banyak laki-laki yang gemar sama dia. Atau termasuk mungkin dia ingin mengatakan akulah salah satunya gitu. Tapi nggak dibilangnya. Kalau dibilangnya misalnya ya aku deh termasuklah salah satu yang gemar itu gitu. Nah kalau itu dah sorry, ini nggak bilang kayak gitu, cuman dia umum aja. Banyak kali penggemar kau, banyak kali orang yang suka sama kau. Nah, itu sindirannya. Atau rubba mutatalli'in ilaik, banyak sekali orang yang memperhatikan engkau. Memperhatikan di sini bisa dalam artian suka kan itu. Akulah salah satunya, bisa gitu. Atau sekedar secara umum aja dia menceritakan orang-orang banyak yang perhatian sama dia gitu. Saya juga anti jamilah katanya. Cantik kali kau ya. Nah, ya bisa saja maksudnya muji-muji aja. Enggak maksudnya menaruh hati, bisa juga maksudnya nerati. Sehingga perempuan itu pun bingung apa maksud Bang Didit nih. Enggak jelas. Nanti aku nafsirkan gitu, ternyata enggak kayak gitu, GR pula aku. Nah, aku udah nunggu-nunggu ini, tapi asal cakep enggak jelas-jelas juga. Jadi karena dia enggak jelas, sudahlah aku pun ya takut juga lah menyatakan jelas gitu. Ya aku enggak jelas juga lah gitu. Kalian nunggu-nunggu Pak Dit. Udah jelas belum? Belum. Belum. Doain juga ini. Ya lah. Bisa dikasih air putih nanti. Baik. Jadi kalau dia perempuan ini tidak dalam ikatan nikah sama orang, dia tidak dalam iddah, berarti dia sunyi dari itu semua. Sekiranya dia nikah sah. Kalau dia nikah sah, dipinang boleh. Baik terang-terangan maupun sindir-sindiran, terserah, boleh. Yang kedua, kondisi perempuan itu mangkuhah. Mangkuhah itu yang dinikahi, artinya punya suami, walaupun tadi dia ditinggal laki dan sebagainya, tapi tetap masih dalam posisi istri, masih terikat dengan ikatan nikah itu. Maka kalau seperti ini kondisi perempuan itu tahrumu khitbatuha, haram meminangnya, tasrihan wa ta'ridun, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Jadi nanti kalau Pak Didit mau nyari-nyari, jangan yang udah punya istri, punya suami, memang ditinggal dengan alasan kasihan, ditinggal lakinya. Udahlah kalau gitu biar aku aja gitu. Lantas didekati, disampaikan isi hati. Nggak boleh, karena dia belum terputus. Udahlah, laki kau kan nggak jelas. Nah, apalagi yang mau tunggu tentang dia. Dia nggak pulang-pulang dari Malaysia, entah jangan-jangan tuh udah kawinnya sana, udah nggak ada lagi apa ingat-ingat sama kau. Kamu mesti nunggu juga. Kan tiba nunggu-nunggu dia kan bagus aku aja. Haram ini, haram ngomong gini, nggak boleh. Nah, udah kalau memang perlu kau mau gugat. Kalau perkara biaya, aku mau, nggak apa-apa, aku biayai. Biaya gugat maksudnya. Kalau kau mana tuh nggak ada duit, udah nggak apa-apa, tak biayai. Gampang itu. Atau kalau perlu misalnya nyari orang yang bisa ngurus, tak carikan, biaya nggak usah khawatir. Boleh kita ngomong gitu sama dia? Haram, nggak boleh, karena dia masih ikatan dari suaminya. Berarti kita ganggu suami orang itu, ganggu istri orang, nggak boleh. Nah, seperti ini saya tahu ada 2-3 orang yang pernah berbuat seperti itu. Dialah membiayai supaya si perempuan ini menggugat, dia mengasih jalan segala macam. Yang ujung-ujungnya untuk dia. Iya. Jadi kalau maksud tujuan dia membiayai dan seterusnya itu kerangkanya supaya dia bisa nikah sama dia, nah itu kan berarti sudah ada menyatakan isi hati sebelumnya. Kita tidak seperti ini. Iya. Tapi itu sudah. Iya. Kayaknya udah itulah itu. Membawa dapur ikut pakap dia. Dia juga nggak boleh. Cantik sikit mainnya, jangan langsung. Nah, orang aja, jangan dia. Akhirnya badan perantara masih memungkinkan. Tapi jangan dibilang atas nama dia. Dia
diarahkan lagi istilahnya. Ya, misalnya datangi ayahnya, orang datangnya. Kayak mana statusnya anu itu? Itulah nggak jelas. Jadi dia kayak mana? Apa mau tetap menunggu? Sebetulnya ya nggak juga, cuman karena mungkin belum ada lah di hati dia laki-laki ya lain yang cocok, kan dia trauma. Dapat suami nggak jelas, nanti untuk yang kedua kalinya nggak jelas lagi, jadi trauma dia nengok laki-laki kayaknya masih nggak ada rasa dia. Oh gitu ya Pak, iya gitu. Itu pun jangan kita yang nanya, orang lain yang nanya. Baru sampaikan Pak Didit, dia nggak ada rasa nengok laki-laki. Oh ya udahlah, cari yang lain. Yang punya rasa. Yang punya rasa. Tapi kalau nyambung, ya udah, tinggal biar orang itu yang ngurus, bapaknya yang ngurus. Jangan kita ngambil alih, boncengkan pula lagi pengadilan. Jangan. Itu kan masih istri orang. Jangan dibonceng-bonceng istri orang. Jangan bonceng-bonceng istri orang. Walaupun istri kita dibonceng orang ya itu terserah. Dia dari berdosa. Jangan nak balas dendam. Kan ada kadang-kadang kayak gitu. Istri pun mau kayak gitu. Karena suaminya selingkuh-selingkuh, dibonceng-bonceng orang. Kau pikir kau aja Mas? Aku pun bisa, lebih dari kau bisa. Terakhir dia bonceng-boncengan juga sama laki-laki lain, balas-balasan. Sakit hati dia kan. Terakhir kan sama seperti ini, Mas. Apa dikira kau aja yang bisa masuk neraka Mas? Aku pun bisa masuk neraka. Oh kan gitu itu sebetulnya. Kan sama-sama haram. Walaupun nggak diucapkan, kira-kira kan kayak gitu lah kalau mau disamakan dari sisi hukumnya kan gitu. Masa Mary nengok orang masuk neraka sehingga dia masuk neraka juga, janganlah. Baik. Jadi kalau masih ada ikatan dengan suaminya, maka haram secara terang-terangan, begitupun sindir-sindiran nggak boleh. Jadi jangan lama-lama nih Pak Didit. Jangan lama-lama nih. Sampai kapan lah kau nunggu lakimu? Oh jangan, nggak boleh. Itu kan dah sindiran itu kan, sindiran nggak boleh. Terserah dia aja lah. Kalau dia nanti muak ada nunggunya kan nanti gugat ke pengadilannya. Yang penting hukumnya dia paham. Wa misluha, seumpama perempuan yang statusnya masih punya suami, al-mu'taddah ar-raj'iyah. Dia sudah dijatuhkan talak tapi sedang beridah. Idahnya idah raj'i. Arti idah raj'i itu ditalak suaminya talak 1 ataupun talak 2 tapi tanpa ditebus, sehingga suami masih punya hak untuk bisa rujuk. Ini pun sama. Kalau masih dalam ada masa iddah itu sama, nggak boleh dia nyindir-nyindir, apalagi terang-terangan, nggak boleh. Haram hukum. Ini jangan kan nyindir, udah dibawa-bawa pun tak kemana-mana. Itu apa ada bilangnya memang aku ada tandanya kau membuka hati lah kira-kira. Aku mau. Nah, kalau statusmu itu maksudnya diperjelas statusnya bisa gitu. Tapi kita nggak ada ikut campur maksudnya. Tapi diutarakan laki-laki yang mengutarakan kemauannya. Iya. Kalau seandainya itu atas suruhan kita nggak boleh juga. Kita lah merekayasanya. Coba tanyakan sama dia. Kira-kira gini ya kan udah sama aja kayak misalnya si A mau minang, tapi telangkainya Ustadz Misbah yang ke sana mengatasnamakan, ya sama aja. Kan minang juga namanya itu kan. Nggak boleh. Jadi macam mana caranya? Ya caranya dia sendiri gugat ke pengadilan agama. Walaupun bahasanya mungkin kata Bapak tadi, selesaikanlah persoalan. Selesaikan, belum bilang itu aja. Kira-kira adalah apa? Tapi kau selesaikan, tapi jangan gitu caranya. Orang datang ke bapaknya, Pak kayak mananya nak bapak tuh? Apa mau segitu aja nunggu lakinya? Oh iya, dia nggak mau. Itu saya bilang tadi, diceritakan.
bolak-balik aku nyuruh gugat dia, tapi nanti udah gugat atau dia pulang. Nah, berarti dia masih ngarap kayaknya. Oh gitu, ya udah, sampaikan aja kepada yang punya hajat, dia masih ngarap suaminya, ya udah mundur. Nah, jadi jangan kita langsung cerita sama perempuan itu atau cerita bapaknya, nggak, nanyakan aja kayak mana kondisi dia, seperti apa sebetulnya. Nah, jadi kalau misalnya iya sebetulnya dia mau gugat, tapi tahulah kondisi kami nih, dengar katanya biaya sekian, tak ada duitnya, dia cuma mau gugat katanya. Ya udah, tinggal kita melapor orang tadi sebenarnya. Iya, melapor. Ya kalau sifatnya membantu saja tak apalah. Nah, tapi seandainya pun dia ternyata belakangan udah digugat cerai, tiba-tiba ada, kan ini belum dipinang nih kan. Nah, kan cuma biaya aja. Tiba-tiba ditekong orang, jangan sakit hati. Nah, kenapa? Aku kan cuma bantu aja supaya dia bisa. Iya, makanya jangan ada bantu udang di balik batu. Makanya kalau dia bantu biaya ini dengan maksud supaya nikah sama dia, itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar bantu supaya dia tidak ada ikatan lagi sama lakinya, bersihlah dia, sehingga sewaktu-waktu adalah yang berhajat sama dia tidak lagi tergantung-gantung. Dia bantu maksudnya ada ngerap-ngerap juga, gue udah bantu jadi sama aku gitu, harapan dia juga. Iya, biasanya gitu. Kalau itu nggak boleh. Nggak boleh. Jangankan gitu, gini ya, wa mislut tasrih bi khidbatil mu'taddah, seumpama menyatakan pinangan dengan terang-terangan sementara dia masih dalam masa iddah dari suaminya. Seumpama bilang terang-terangan, misalnya gini, dia masih beriddah dari suaminya, gimana, masih mau balik sama laki kau. Kalau udah nggak mau balik, aku pun mau. Nanti kalau habis iddahmu, ya udah, jangan sama siapa ya. Aku siap menggantikan laki kau. Haram nggak itu? Kata-kata itu haram nggak? Haram, karena dia masih statusnya beriddah. Nah, seumpama itu an-nafaqah fi zamanil iddah, memberi nafkah di dalam masa iddah si perempuan itu, nggak boleh. Walaupun dengan alasan kasihan, ecek-eceknya kasihan, ngasih duit, ngasih duit. Apa ini bang? Nggak ada. Nah, padahal ada maksud nggak itu? Ngasih janda ini hati-hati. Alasannya kasihan sama anaknya. Lu kok kasihan sama anaknya? Itu kewajiban mantan suaminya, orang masih iddah kok. Jangan kita ngambil alih. Itu pun haram. Sama kayak kita menyatakan isi hati terang-terangan. Nah, jadi ini sama hukumnya. Kama yaqau kasiron, sebagaimana yang terjadi kebanyakan. Nah, di masyarakat kita ada yang kayak gitu, sok jadi pahlawan. Nah, rupanya ada udang balik batu. Udang balik peyek nggak apa? Bisa dimakan. Jadi bahwa haramun, ini hukumnya haram. Jadi Pak Didit jangan sok perasaan hibah gitu. Kasihan kali aku dengan si anu. Kenapa? Udah dicari lakinya, ditempelengin, dia itu nggak bertanggung jawab pula dia lakinya, nggak ngasih nafkah selama iddah. Tengoklah anaknya pun ditinggal gitu aja, malah dengar-dengar katanya udah kawin lagi pula dia. Laki-laki apa itu kayak gitu. Jadi karena itulah, ini cuman semata-mata rasa kasihan aja nyaku ini sama dia, nanggung anaknya 3 bulan. Ya makanya lah sekedar bantu-bantu ya tiap hari kalau cepet penghasilannya. Apa hukumnya ngasih-ngasih itu? Nah, tinggal niatnya. Kalau niatnya ada maksud udang dibalik peyek tadi, haram. Tapi kalau maksud semata-mata misalnya kebetulan tetanggaan sama kita, anaknya mah lapar, ya kayak mana mah nggak ada duit. Nah ini kan sifatnya umum, fardu kifayah. Nah jadi siapa saja yang punya kemampuan nggak bantu dia berdosa, karena masuk anak orang iya tadi. betul. Jadi kita tidur nyenyak sementara tetangga nggak bisa tidur karena kelaparan. Nah ini masuk neraka ini yang bisa tidur nyenyak tadi, nggak peduli. Jadi rasa itu yang muncul, nggak ada rasa harap-harap apa, nggak ada gitu.
Jadi terus kemudian dikasih, kasihan aku nengok anaknya sampai kayak gitu. Tapi nggak ada niat apa, karena ini masih dalam masa iddah itu aja. Nah, nggak ada niat, nggak ada dinyatakan lah nyindir ya enggak, apalagi terang-terangan nggak ada. Begitu habis iddah baru dia bilang, kalau mau dilanjutkan pun nggak apa-apa, aku insya Allah bertanggung jawab sama kau dan anakmu. Cemana kira-kira, kan udah habis iddahmu, ada nggak niat mau nikah lagi? Kalau ada ya jangan orang lain lah, aku pun mau juga. Boleh nggak bilang gini? Udah habis iddah? Boleh, nggak apa-apa. Niat awal tadi. Betul, betul. Ini kan cerita haram ini kan sama Allah kan nggak bisa bohong kita ya, nggak bisa bohong. Jadi kalau memang karena itu nggak boleh. Kalau masih izin anak itu nggak boleh kalau belum habis iddah. Ya nggak boleh kalau ada maksud mamanya gitu. Nanti udah dikasihin gitu habis iddah atau dipinang orang lain mamanya kecewa wah. Ada. Jadi bilang-bilang kayak gitu aja pun ada aturan rupanya, nggak sembarangan. Jadi apalagi zaman kita sekarang, begitu diceraikan seminggu udah boncengan sama laki-laki lain. Aneh dia nengok lakinya boncengan juga. Udah nggak karu-karuan lah hukum inilah. Bahasa yang dikeluarkan di masyarakat dianggap bukan bahasa hukum. Iya. Kan bahasa itu kan macam bahasa kita. Iya. Ya. Betul. Kita kan menganggap Minang itu kayaknya resmi betul. Datang berapa orang, apalagi kayaknya mesti harus pakai bawa cincin pengikat. Kemudian resmi-resmilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam pidato khutbah Jumat lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang begitu sunatnya. Pakai alhamdulillah, pakai selawat, pakai wasiat takwa gitu. Sunatnya begitu. Enggak main tembak langsung aja kayak Pak Didit. Ya tembak langsung pun boleh, tapi jangan istri orang, itu aja. Jadi sunatnya begitu. Pakai mukadimah, ya kayak ya orang biasa pidato lah. Baru setelah wasiat takwa, amma ba'du, adapun maksud dan tujuan kami datang ke rumah ini biasanya, ini Ustadz Misbah yang pandai kan, saya tak pala pandai kayak gini. Kami dengar-dengar dan kami amat-amati ada pula sekuntum bunga di rumah nih. Lagi mekar-mekarnya, kalau bolehlah kumbang kami ke nak mensuntingnya gitu. Itu kalau seandainya berkenan. Dan itu memang harapan kami untuk datang ke rumah ini yang bertuah nih, gitu-gitulah. Ecek-eceknya gitu. Saya pun nggak pandai dengar cerita orang. Baru sana dibalas. Kayaknya kumbang di sini, kayaknya bunga di sini nggak satu, ada dua. Cuma yang satu masih subur, yang satu sudah gak layu. Rupanya neneknya. Jadi yang mana ini? Ya neneknya kan udah meninggal kakeknya. Bunga yang udah agak layu. Ya bunga juga. Jadi Pak Didin mau yang mana ini? Timbang tidak gitu. Janganlah Pak Didin. Udah. Kita kan seperti itu. Baru namanya Minang. Kalau cuma cakap-cakap gitu, cakap kosong gitu. Baru enggak, itu udah ngikat hukum itu. Kalimat yang tadi itu kan kalimat sehari-hari ya. Betul. Jadi sehari-hari itu pun jadi haram kalau enggak pasti ya sesuai dengan hukum. Yang ketiga, al-mu'taddah ghairur raj'iyah. Perempuan yang sedang beriddah tapi bukan iddah raj'i. Nah, bukan iddah raj'i itu seperti talak 3. Ditalak tapi talaknya talak 3. Ya talak 3 pun kan masih ada iddahnya. Nggak boleh talak 3 terus besok nikah, kan nggak bisa. Habis iddah dulu lah kalau menikah. Atau yang wafat suaminya. Nah, tentu kalau ada wafat suaminya, mana bisa rujuk suaminya yang udah wafat kan? Berarti kan tolak yang tidak yang beriddah tapi tak bisa rujuk.
Ya, tak bisa berujuk itu seperti suaminya meninggal, berarti tidak wafat, atau talak 3 oleh suaminya sehingga suami nggak bisa rujuk lagi, nikah baru pun nggak bisa. Jadi kalau yang macam begini kan sama sekali sudah nggak ada ikatan dari suaminya. Nah, ada orang talak 3 suaminya nggak bisa rujuk, meninggal suaminya, ya kalau udah meninggal macam mana mau balikan kan, udah meninggal. Tapi iddah tetap ada. Jadi dalam kondisi dia beridah itu tahrumu khitbatuha tasrihan wa tazuzu ta'ridon. Boleh dipinang dia dengan sindiran, tapi tidak boleh dengan terang-terangan. Nyindir boleh, karena enggak bakal rujuk lagi sama suaminya. Jadi nyindir boleh Pak Dede. Masya Allah, kasihan kali lah anak nih, masih kecil ayahnya sudah meninggal. Apa enggak ada hasrat kau mencari ayah untuk anakmu? Boleh gitu? Boleh. Boleh. Kan nyindir itu. Kan nggak dibilang aku mau gitu kan? Kalau itu nggak boleh. Itu boleh, nggak apa-apa. Itu namanya sindiran. Jadi kalau terang-terangan, kalau kau berkenan, nanti habis iddahmu ini, aku ada hajat sama engkau, kita nikah yuk. Itu terang-terangan, nggak boleh. Haram itu. Jadi, tapi kalau sindiran boleh. Hukmu jawabil khitbah ka hukmiha hillan wa hurmatan. Hukum menjawab pinangan, menerima pinangan. Sana menyatakan pinangan, pihak perempuan menerimanya, apa hukumnya? Ya hukumnya macam hukum meminangnya. Kalau sana minangnya haram, di sini menerimanya haram. Kalau di pihak laki-laki meminangnya boleh, maka pihak perempuan nerimanya boleh. Termasuk haram meminang di atas pinangan orang lain, nggak boleh. Soalnya ini Pak Didit, perempuan ini sudah dipinang sama laki-laki lain, pinangannya udah diterima, ada oke-oke lah orang itu. Datang kita suka sama perempuan tuh, maka ada pepatah bilang selama janur kuning belum terpasang, belum berkembang ya, maka kesempatan masih ada. Orang belum nikah kok, belum nikah tapi udah pinangan, nggak boleh ditekong. Walaupun kalau ditekong haram hukumnya, nerimanya sana pun haram hukumnya. Kemudian nikah, ya nikahnya sah, tapi hukum nekongnya itu haram, hukum nerimanya haram. Masuk keluarga itu ya. Iya, betul. Betul. Jadi macam mana kalau seandainya dia berubah? Dulu waktu minang awak sangka bagus, rupanya udah diterima, bandar narkoba. Enggak lah, matilah nanti anakku kayak mana dikasih makan uang haram. Tiba-tiba ada yang datang, Ustadz pula tuh, mantap, tamat Mesir pula tuh, ini aja lah, terima aja, nggak boleh, haram itu. Jadi kalau mau, dibatalkan dulu di sana, selesaikan dulu, dia batalkan di sana, dinyatakan bahwa ini tempo hari kami menerima karena kami mengetahui gini, ternyata nggak seperti itu, jadi mohon maaf, kayaknya pinangan kami batalkan. Udah nggak ada ikatan kan? Baru yang ini datang terima. Jangan takut nanti kita tolak, takutnya nggak datang lagi. Sementara sana awak udah nggak suka, jadi terima aja, baru dinyatakan sana ditolak. Nggak boleh, tolak dulu baru yang ini datang terima. Jadi jangan ini diterima, sana ditolak. Takut yang ini hilang tidak dapat ya. Ini tak dapat, sana hilang pula. Mengharapkan air yang turun dari langit, air di tempayan ditumpahkan. Ini yang membatalkan yang dipinang pula ini. Benar, pinangannya pun nggak dipulangin, gimana pula nikah pula sama orang. Yang membatalkan yang dipinang. Yang dipinang, yang perempuan. Jadi pihak laki-laki kan mengharap ini yang benar tadi. Betul di sana dibatalkan. Dan dibatalkan bukan itu barang yang dikasih itu dikembalikan, enggak. Nikah lagi sama orang lain. Sesuatu pemberian yang dimaksudkan untuk nikah, ketika pinangan ini terjadi pembatalan, maka wajib dipulangkan. Wajib dipulangkan seukuran yang dikasih.
Jangan macam tradisi yang salah. Nah, kalau itu yang membatalkan dari pihak laki-laki hangus. Kalau dari pihak perempuan 7 kali lipat. Nggak boleh. Itu haram, riba itu. Jadi kalau pemberian yang terkait akan melangsungkan pernikahan, ketika ternyata tidak sampai kepada pernikahan, pembatalan daripada pinangan, maka apapun yang diberikan oleh pihak laki-laki yang dengan maksud tujuan untuk sebagai mau menikahinya, maka wajib dipulangkan. Jadi misalnya dulu laki-laki ini namanya masih oke-oke kan, ngasih cincin, tanda ikatan, kasih pakaian, kan gitu-gitu kan. Ya udah, kalau nggak jadi pulangkan. Apakah pembatalan itu dari pihak laki-laki atau pembatalan itu dari pihak perempuan, sama aja. Walaupun laki-laki yang membatalkan, pulangkan juga. Iya, ya. Seperti yang membatalkan perempuan tak boleh dikali lipat. Kalaupun laki-laki yang batalkan, tak bisa kerangus. Tetap dibalikkan. Kecuali dibalikkan, udahlah nggak usah. Sesuatu yang sudah kami kasih, kami ikhlas kok, nggak usah dibalikkan. Katanya, ya udah, apa-apa. Yang menghalalkan itu bukan pemberian yang dulu, keikhlasan yang sekarang. Makanya kita yang ngasih jangan nunggu diminta. Mungkin mintanya segan Pak Iwan ya kan, karena dia yang batal kan, segan dia mintanya. Tapi kalau dikasih terimanya, jadi dibalikkan, diterimanya. Kan bisa dijual, ditambahi untuk biaya minang yang kedua. Ini kan batal, kan nambah dia. Insya Allah kalau kita pulangkan itu, nanti datang laki-laki lain. Kalau tadinya dia ngasih 10 gram, 50 gram nanti datang. Ya, gitu, yakin aja gitu. Dengan ikhlas. Akan dibalas 7 kali lipat. Ya. Tapi yang balas Allah Ta'ala. Jangan. Allah Ta'ala yang balas. Baik. Jadi gitu. Jadi meminang di atas pinangan orang lain haram. Sama juga menawar di atas tawaran orang lain haram. Nggak boleh. Misalnya lah, Pak Didit nih mau belanja nih, uji kali sama itu. Tapi orang tuh lagi negosiasi, sekian katanya. Ima, cuman itu pula barangnya. Aduh, mudah-mudahan jangan jadi. Karena masuk kali. Mudah-mudahan jangan jadi. Biar aku nanti yang beli gitu. Lagi negosiasi, lama kali nggak sabar aku. Ya sini nawar, sekian lah. Nggak bisa bang, sekian. Kalau abang mau sekian, tuh dan net lah, nggak bisa lagi turun. Sini masih mikir, potong. Udahlah, aku aja, aku tambahin lagi dari yang harga kau tuh. Ya udahlah, cocok lah katanya. Kan lebih banyak dia untungnya kan, apa berani lebih mahal kan? Nah, tapi tersinggung nggak nih sini? Tersinggung karena dia belum menyatakan nggak jadi gitu. Jadi nggak boleh kita menawar di atas tawaran orang lain. Nggak boleh. Di lelang itu kan? Oh kalau lelang, ya sebetulnya macam lelang pun udah tahu sama tahunya kita. Insya Allah kalau itu nggak sakit hati. Karena ini yang jadi adalah harga tertinggi. Nah udah dari awal pun dibilang kayak gitu. Dilelang loh. Serban. Ya ini serban nih. Ayo, siapa berani? Saya jual buka dasar sekian. Ayo, siapa berani namar? Tawaran tertinggi. Wah, yang satu pula saya buka dasar 100, saya 200, buka calak. 300, 400, sejuta. Wih, tinggi kali terus dia naik. Biar diselesaikan terus. Jadi nggak usah lagi di bawah-bawah. Yang kira-kira nggak berani di atas 1 juta supaya KU dia terus. Nah, jadi nggak banyak-banyak kali ya, banyak biar disekan. Ternyata ada yang berani lagi 5 juta. Wah. Nah, terakhir 5 juta enggak lah, beli sana di toko baca ikan paling ini berapa ini kan 5 juta. Enggak lah tanya. Ya udah kalau enggak. Cuman kan mungkin orang enggak berpikir ke situ. Memang betul di pajak pasar ikan lama memang mungkin cepek limpul lah paling mahal. Tapi ini kan dari bawa ustadz kemana-mana mengajar nih, berkahnya itu sekarang yang bikin mahal. Udah berapa juta? Nah, berkahnya ini ya, Pak ngajar.
Cuman apa Iwan? Uji 5 juta. Pak Marwan naik 2 juta 100. Iya. Kalau itu nggak tersinggung itu. Karena memang sudah ada. Udah memang aturan mainnya seperti itu. Udah dari awal pun gitu. Dan Memang dibenarkan dalam Islam. Ya. Dibenarkan dalam Islam. Dalam macam itu. Iya ya. Bisa. Kan itu kan belum akad. Nah, itu kan cuma menentukan harga. Menentukan harga. Saya tentukan harganya sekian dasar. Tapi nanti yang jadi yang paling penawaran paling tinggi. Artinya kalau kita menawar, kita siap tawaran kita ditawar orang lain. Memang udah tahu dari awal kayak gitu. Nggak apa-apa kalau itu boleh. Tawaran proyek itu gimana? Makin rendah. Iya. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Oke. Tender ya. Ini begini. Kalau ada sesuatu lah, ada sesuatu permainan. Ini disitunya yang bikin haram itu. Aku berani lebih rendah. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya sebetulnya nih ukuran orang kita bilang pemborong ini nggak termakan. Tapi kenapa berani dia? Pasti nanti ini barangnya nanti nih dimain-mainkan dia nih, disulap-sulap. Karena kalau nggak disulap barangnya, ya tekor lah dia, pasti rugi dia, buntung pun bukan rugi lagi. Tapi kenapa berani dia? Ini pasti main sulap-sulap. Kalau karena itu sehingga akhirnya seperti tadi haram itu. Berani dia murah semurah-murahnya, tapi disulapnya, itu haram sebenarnya, nggak boleh. Kan merugikan ini ya, apalagi ini tender pemerintah kan, yang rugi kan rakyat jadi terakhir. Jalan baru dipakai sebulan, udah hancur-hancur nggak karu-karuan. Tapi karena sudah diteken pula tendernya, udah selesai, nggak tanggung jawab katanya pula lagi. Terus kemudian tadi uang tersebut, uang hasil pekerjaan itu, saya bawa itu saudara-saudara di umroh. Iya, apalagi itu. Itu sama kayak nyuci pakaian kena najis pakai air kencing, bukan tambah elok itu, tambah menajisi itu. Kita pikir ini ada sesuatu yang salah pemikiran orang. Salah tuh gini, ada hadis Nabi kan bilang ini, fa'at bi'is sayyatal hasanah tampuha, iringkanlah kejahatan yang sudah kita lakukan dengan kebaikan. Harapannya kebaikan yang kita lakukan ini menghapuskan dosa yang sudah lalu. Jadi yang korupsi lah. Bapak nggak takut korupsi, dosanya besar. Iya kan ada pemutihnya. Apa pemutihnya? Ya sebahagian kita infakkan lah ke masjid, anak yatim. Untuk ini yang pengangguran itu kena korban COVID-19, nolong orang. Itu kan bisa menghapus dosa-dosa korupsi awak itu yang banyak-banyak tuh. Ini salah, nggak gitu pahamnya. Ini dosa-dosa dulu, sekarang udah tobat. Setelah kita tobat hari ini, apa yang bisa kita bikin dari kebaikan, ya kita bikin. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan ini menghapuskan dosa lalu. Bukan duit korupsi itu juga dibikin sedekah menghapuskan sana. Itu sama seperti tadi, kena kencing, disiram air kencing. Jadi ini satu ini. Ini mulai 2 Ramadan itu. Sore udah bagi buka puasa di kampung itu semua. Tapi karena saya ini pemborong, ya karena 20 tahun ini, jadi udah berjalan 20 tahun ini, udah lebih dari 15 tahun pekerjaan ini. Tapi dari hasil itu, ya udah sama aja. Walaupun udah 15 tahun, tapi kan hasilnya hasil yang korupsi itu misalnya kalau korupsi, atau kalau pemborong yang tadilah hasil nokoh-nokoh tadilah karena direkayasa. Iya sama aja. Mau ngasihnya tahun itu juga, mau ngasih 15 tahun yang lalu sama aja. Toh yang dikasih duit, ya gitu juga kan. Iya. Ya, cuman lah ya namanya sakit mau diobati ya pahit juga lah. jadi kalau ini terhadap diri saya sendiri sekarang Ustaz. Saya ikut dengan hasil cuci kain pakai air kencing tadi. Berangkat umroh 2 kali. Jadi gimana saya itu? Iya, udah banyak-banyak minta ampun aja sama Allah. Solusinya nggak ada lain.
Ya Allah, duit yang kupakai tempo hari ya Allah, aku tahu enggak betul tuh ya Allah. Mudah-mudahan jangan sampai menambah-nambah dosaku ya Allah. Nah, gitu aja lah, banyak-banyak minta ampun, banyak istighfar. Iya, yang udah terjadi. Pak, kita batalkan umroh, kita udah ke sana. Ya banyak minta ampun aja lah. Insya Allah mudah-mudahan diampuni Allah kalau serius kita kan yang bertobat ini.